Saya belum cukup ilmu, saya masih cetek ilmunya. Dan saya tidak punya ambisi untuk menjadi seorang kades. Saya merasa belum layak untuk mengemban satu amanah yang besar untuk memimpin masyarakat. Dan saya yakin tidak semuanya masyarakat suka sama saya. Ya Allah, kalau sampai Abah teh jual semua alat musik, itu artinya Abah sudah tidak tahu lagi jalan keluarnya. Mana ini ya Allah? Pak Abidin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Galuh? Iya Pak Abidin, ini Galuh. Neng, ini saya mau mastiin, Neng. Ini Neng beneran mau nyanyi? Iya Pak Abidin. Terus abah Neng gimana? Ngizinin? Abah, punten Pak Abidin. Memangnya Pak Abidin ada job nyanyi untuk Galuh? Oh, kalau buat Neng memang pasti ada tuh, Neng. Mau tingkat kabupaten, tingkat provinsi, juga siapa tuh, Neng? Tapi ini beneran Neng mau nyanyi? Iya Pak Abidin. Galuh mau nyanyi. Alhamdulillah. Siap, Neng. Pokoknya nanti diatur. Ya mungkin besok, Neng. Hah? Besok? Iya besok, Neng. Kamu siap ya, Neng? Sama yakin, Neng. Ini kalau kamu nyanyi, Neng, itu yang datang pasti banyak, Neng. Penontonnya pasti rame, bisa ribuan orang. Ribuan? Memangnya nyanyi teh di mana Pak Abidin? Nggak jauh-jauh tuh, Neng. Paling di gor di kota. Ya udah, Neng. Nanti saya kabarin lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beres, Pak Haji. Cakep, cakep lu. Hai. Seperti yang gue suruh kan? Oh iya tuh, Pak Haji. Nggak ada yang lupa satu pun, Pak Haji. Pak Haji, ini sebenarnya ada apanya? Kalau usaha lu jadi EO masih mau panjang, lu nggak usah banyak tanya, Din. Iya, Pak Haji. Siap. Lu kerjain tuh, nanti lu lapor gua, ya. Jalan, Bon. Siap, Pak Haji. Sebenarnya Pak Haji ada rencana apa ya? Mamah teh keluar rumah mau ketemu bapak, mau membicarakan soal Raka. Tapi melihat poster Raka dicoret-coret, Mama teh emosi, Pak. Mama teh marah. Masa bapak nggak marah? Marah, iya. Bapak marah. Ya kalau bapak marah, panggil atuh Dokter Sobirin Komar MM. Dia udah 2 kali ya mau cari ribut, mau cari masalah dia sama Mama. Iya, nanti Bapak tanya dia. Kok nanti sih, Pak? Sekarang. Iya, sekarang. Ya udah telepon atuh. Telepon siapa? Telepon itu Dokter Sobirin Komar MM. Bapak nggak punya nomor HP-nya. Astagfirullahaladzim, Bapak. Ih, Bapak teh mau bikin tensi Mama naik ya? Mau bikin Mama darah tinggi? Pikas sebulan. Ya, Bapak sebenarnya sih punya nomor HP-nya. Tapi kalau ditelepon, apa bukannya malah nanti jadi masalah? Aduh, ini teh jauh dari kantor. Di dapur tidak ada. Mama. Keterlaluan ini mah bener-bener. Panjang umurnya. Kenapa? Bener-bener apa tuh, Mama? Ari Raka udah bangun? Ya tuh, Mama nggak bisa lihat.
Masa Raka masih tidur dalam kondisi begini? Kan biasanya Raka sok bangunnya siang. Kan nggak biasanya tuh. Iya ya, ini mah udah luar biasa. Tapi Kak, Mama teh kesel. Kesalahan. Di luar itu poster-poster kamu. Poster foto-foto kamu teh dicoret-coret, Kak. Pakai cat semprot ya, pilok. What? Ulah wat wae eta foto dicoret-coret. Poster? Iya. Foto Raka? Foto Raka ketutupan cat? Iya, ditutup cat semua, ada yang disilang-silang, dicoret-coret. Terus ketampanan Raka ketutupan? Boro-boro ketampanan, wajah nage nggak kelihatan. Gimana ketampanan? Orang lain tidak bisa menyaksikan kegantengan Raka. Itu bisa kan dicoret-coret ke Mama, kan udah dibilangin. Ini tidak bisa dibiarin. Mama, sebentar ya, Ma. Kamu mau kemana? Sebentar. Raka? Kak, shh, mau kemana lagi? Mau kemana lagi ditanya ku Mama? Tuh. Oh, udah nggak bisa bicara sekarang ya? Iya. Assalamualaikum bilang. Salam. Baru aja berubah. Bisa balik lagi ini mah. Nggak kacau lah, kacau. Ampun, hampir semuanya. Gawat ini mah. Siapa sih orangnya? Bosku. Bosku, apa? Apa saya bilang? Ah. Apa saya bilang? Tenang bosku, tenang dulu, tenang. Apa yang dibilang Mama itu benar, Oh. Mama lu. Ya Mama siapa lagi? Itu sebuah bukti. Kalau saya belum pantas untuk Bukti menjadi kades. apa? Bukti apa? Bukti bahwa saya belum pantas untuk menjadi kades. Tenang dulu bosku, tenang. Soal ini, itu, dan itu hal kecil. Kamu yang dengerin dulu, kamu yang tenang. Berapa kali saya bilang sama kamu? Kamu ingat gak? Saat kita berdua kemarin, saya bilang bahwa saya belum layak jadi kades. Saya belum cukup ilmu, saya masih cetek ilmunya. Dan saya tidak punya ambisi untuk menjadi seorang kades. Saya merasa belum layak untuk mengemban satu amanah yang besar untuk memimpin masyarakat. Dan saya yakin tidak semuanya masyarakat suka sama saya. Bosku, lu nggak boleh berkesimpulan seperti itu. Memang kesimpulannya seperti itu, Oh. Lihat, itu apa? Itu menjadi sebuah bukti kalau warga tidak suka sama saya. Dan saya tidak mau, Oh. Saya tidak mau menjadi pemimpin atas dasar karena ayah saya seorang kades. Saya tidak mau mengecewakan semua orang di sini. Lu salah. Itu benar. Itu benar, Oh. Mana lagi Mamet nih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Datang juga. Ada apa, Kus? Met, kamu jangan ngasih Tata berubah lagi dong. Itu gara-gara Tata ke rumah Banjang, semua jadi kacau. Saya tidak mau mengecewakan warga, mengecewakan masyarakat desa Cinada. Iya, tapi jalan yang lu ambil itu udah betul, Bosku. Sudah pas, sudah sesuai. Bukan jalan yang dipaksakan. Bukan begitu, Bosku. Kamu tuh nggak ngerti apa yang saya bilang. Ngerti, Bosku. Gua ngerti banget. Gua ngerti kalau lu itu hebat. Lu punya karisma. Lu itu punya peluang. Dan lu bisa. Jangan sok tahu kamu. Sebentar. Apa? Ini bukti konkret kalau warga Cinada tidak suka sama saya, benci sama saya. Lihat kamu, lihat dengan mata kepala kamu sendiri. Orang yang coret-coret muka lu itu karena dia takut sama lu. Bukan takut sama orang di belakang lu, di samping lu, atau di depan lu. Karena dia takut sama lu.
Karena apa? Karena lu hebat. Makanya dia coret-coret muka lu. Lu itu bisa, Bos Yu. Maaf ini sebelumnya. Gua sekarang baru sadar kalau lu itu punya kemampuan. Bos Yu, mulai saat ini gua udah nggak peduli. Gua mau jadi carik, gua nggak jadi carik, gua nggak peduli. Almarhum bapak gua bangkit dari kubur atau enggak, gua nggak peduli. Yang gua peduli, lu jadi kades. Hah? Karena lu bisa, lu harus tunjukin. Lu harus kasih lihat sama warga, lu jadi kades. Bukan karena orang-orang di samping lu yang maksain lu jadi kades, tapi ini karena hasil lu sendiri. Pokoknya intinya, Raka Ginanjar jadi kades, titik.